Nabi Hud alaihi salam adalah nabi dan rasul keempat yang patut diimani. Kisah Nabi Hud banyak terdapat di dalam Al-Quran. Nama Hud bahkan juga diabadikan dalam sebuah surat, yakni surat Hud, surat ke-11. Nabi Hud diutus memberi peringatan kepada kaumnya, yakni kaum Ad. Kaum Ad adalah keturunan Nabi Nuh yang tinggal di Al-Ahqaf, suatu wilayah di bukit berpasir Arab, sesuai dengan Quran Surah Al-Ahqaf. Suku Ad termasuk suku tertua di dunia dengan peradaban yang maju. Di dalam Quran Surah Al-Fajr disebutkan, kaum Ad memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Allah juga melebihkan kekuatan serta kekayaan pada kaum Ad. Namun, kekayaan yang diberikan pada kaum Ad membuat mereka tamak, lupa diri, dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mulai menyembah berhala yang diberi nama Samud, Sada, dan Al-Haba. Maksiat pun ikut merajalela. Allah lalu mengutus Nabi Hud untuk memperbaiki akhlak dan kelakuan kaum Ad. Dan ingatlah, Hud saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar." Berikut bunyi Quran Surah Al-Ahqaf ayat 21. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Hud mulai memberi peringatan kepada kaum Ad. Nabi Hud menyerukan kepada kaumnya untuk menyembah Allah dengan menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah. Alih-alih percaya pada Nabi Hud, kaum Ad justru melemparkan cemooh, dan menyebut Nabi Hud dengan sebutan, orang gila. Dengan sabar, Nabi Hud menghadapi segala caci maki yang diberikan untuknya. Nabi Hud tetap tak gentar menyiarkan agama Allah dan menyatakan bahwa azab akan segera tiba bagi orang yang kafir. Bukannya menurut, kaum Ad justru balik menantang Nabi Hud untuk segera menunjukkan azab itu. Keangkuhan kaum Ad membuat Allah menunjukkan kekuasaannya, dengan menurunkan azab dalam sejumlah tahapan. Tahapan pertama pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad adalah berupa bencana kekeringan yang melanda ladang dan kebun mereka, dikutip dari Nabi Hud alaihi salam sang penyeru untuk kaum Ad, karya Testriono dan tim di Faro. Kekeringan itu membuat kaum Ad kehabisan stok makanan. Mereka pun kelaparan. Kepada kaum Ad, Nabi Hud menunjukkan kekeringan adalah azab Allah. Namun, kaum Ad tetap tak percaya pada peringatan Nabi Hud, dan tetap menyembah berhala. Kaum Ad yang semakin kafir membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Lalu, Allah menurunkan awan hitam yang disambut dengan sukacita oleh kaum Ad. Namun, awan itu bukan awan penanda hujan, melainkan awan disertai angin kencang yang membawa bencana. Maka ketika mereka melihat asap itu, berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Tetapi itulah azab yang kamu minta, agar disegerakan datangnya, yaitu, angin yang mengandung asap yang pedih. Berikut bunyi terjemahan Quran Surah Al-Ahqaf ayat 24. Dalam surat Al-Haqqah disebutkan, kaum Ad ditimpa oleh angin yang dingin dan kencang, yang berputar membinasakan selama 8 hari 7 malam. Angin itu menghancurkan dan melenyapkan kaum Ad di muka bumi. Mayat kaum Ad berserakan ditutup pasir-pasir. Sehingga mereka, kaum Ad, menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa,
Berikut bunyi terjemahan Quran Surah Al-Ahqaf ayat 25. Tak ada yang tersisa dari bencana besar ini selain Nabi Hud alaihi salam, dan orang-orang beriman yang berlindung di sebuah lembah. Setelah kaum Ad binasa, Nabi Hud dan orang mukmin hijrah ke Hadramaut memulai kehidupan baru. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad ini memberikan banyak hikmah dan pelajaran yang masih relevan hingga saat ini. Pertama, kekayaan dan kekuatan kaum Ad merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak patut disombongkan. Kedua, janji Allah akan azabnya adalah nyata. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan angin kencang yang menghancurkan. Ketiga, kesabaran dan kegigihan Nabi Hud menyerukan agama Allah layak ditiru hingga saat ini. Itulah sebagian kisah Nabi Hud dan kaum Ad. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.